Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 Juni 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Terlihat di sini si Alia si Redatel yang ditelepon sama Dewa sudah datang ke kafe yang mobilnya disabotase oleh orang lain. Lalu Dewa juga ngomong sama si Alia, kamu harus telepon montir urus mobil ini, kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Lalu singkat cerita, si Alia satu juga ditinggalin oleh Dewa dan Nana pergi. Lalu terlihat gak lama kemudian pas sampai ke jauh dari mobil, tiba-tiba datanglah yang mengantarkan mobil gede. Singkat cerita, Nana dan Dewa juga menaik mobil gede. Tapi si Alia Hiledatel dia sangat kaget dan terbakar api cemburu. Di dalam batinnya dia ngomong, benar-benar Dewa ini telah membuat saya sakit hati. Lalu terlihat si Kelvin yang menunggu beritanya mobil Dewa kecelakaan, tapi tidak ada kabar. Tapi tiba-tiba si Alia Hiledatel menelepon dia. Singkat cerita, si Alia Hiledatel juga menelpon Kelvin suruh datang ke kafe. Lalu si Alia Hiledatel juga dia menunggu si Kelvin. Singkat cerita, si Kelvin juga gak lama kemudian datang ke kafe itu. Lalu dia sangat heran kok mobil Dewa masih ada di sini, kata si Kelvin kepada si Alia Hiledatel. Berarti kamu yang telah mengerjain nyabotase mobilnya Dewa? Iya, kata si Kelvin. Pokoknya sekarang perbaiki lagi apa yang kamu kerjain di mobil Dewa Buana. Singkat cerita, si Kelvin juga sambil dia mengerjain mobil Dewa yang disabotase sama dia kukulutuk sendiri, ngomong sendiri, saya yang ngerjain mobil ini, saya juga yang harus memperbaikinya. Lalu singkat cerita terlihat Dewa yang sudah sampai ke rumahnya yang bawa motor gede. Tiba-tiba pas mau masuk datanglah orang tua jahat malampir Bu Farah, dia menghampiri Dewa. Lalu Bu Farah juga ngomong sama Dewa dan Nana, bener-bener kamu enak-enakan jalan-jalan pakai motor baru, motor gede. Gak tahu kamu itu lagi sial, kata Bu Farah. Proyek kamu gagal gara-gara masa lalunya Nana, kata Bu Farah kepada Dewa. Dewa juga dia menjawab pembicaraan ibunya. Kata siapa proyek itu gagal, kata Dewa. Proyek itu proyek itu berjalan dengan lancar. Kalau nggak percaya, ini buktinya, videonya. Peletakan batu pertamanya juga sudah dilaksanain, kata Dewa sambil melihatin HP. Lalu tiba-tiba lagi cekcok, datanglah Neratu. Neratu sangat terkagum kepada Dewa. Lalu Nana juga dia mengatakan sesuatu kepada Neratu, ini nenek harus tahu bahwa saya ini mantan napi, kata Nana. Sepantasnya saya itu tidak diam di keluarga Dewa Buana karena saya mantan napi, kata Nana kepada Neratu. Tapi Neratu sambil tersenyum menghampiri Nana. Semua orang juga pasti punya masa lalu, nak, kata Neratu sambil melihat kepada Bu Farah yang lagi diam. Semua orang pasti punya masa lalu. Lalu di sana juga singkat cerita Neratu sama Dewa sama Nana peluk-pelukan. Lalu si Bu Farah orang tua jahat dia sangat menyesal dan dia juga sangat marah kepada Nana, dan dia ngomong dalam batinnya, saya sial lagi untuk mengerjain Nana, kata Bu Farah dalam batinnya. Dia tidak begitu aja, dia sampai ke rumah juga pada masuk. Di rumah masih dia penasaran. Lalu Bu Farah juga suruh duduk kepada semua orang yang ada di sana. Lalu Bu Farah ngomong kepada Nana, pokoknya kamu jelaskan
kenapa kamu bisa masuk penjara, kata Bu Farah. Lalu singkat cerita, pas Nana mau ngomong, tiba-tiba Dewa yang ngomong. Pokoknya udah nak, jangan dijawab pembicaraan pertanyaan Mama Farah, kata Dewa. Pokoknya seluruh keluarga yang ada di rumah ini jangan mengungkit-ungkit lagi masa lalu Nana, kata Dewa kepada semua orang yang ada di sana. Pokoknya saya tidak akan segan-segan untuk bertindak lanjutkan kalau ada semua orang-orang di rumah keluarga Dewa ini mengungkit-ungkit masa lalu Nana. Sambil Dewa pergi meninggalkan mereka. Lalu pas Dewa pergi, dia ngoceh-ngoceh Bu Farah, lalu dimarahin oleh Neratu. Kenapa sih kamu itu Farah ikut campur terus urusan Nana sama Dewa? Itu kan Nana sama Dewa yang melaksanakan, bukan kamu, kata Neratu kepada Farah Buana. Lalu Nana juga sampai ke kamar. Nana ngomong sama suaminya yaitu Dewa. Mas Dewa harus tahu kenapa saya bisa di penjara. Ini saatnya saya terus terang sama keluarga Dewa Buana, kata Nana kepada Dewa. Pokoknya Nana jangan diungkit-ungkit lagi masa lalu kamu. Saya sudah nerima kamu apa adanya. Pokoknya saya pesan jangan diungkit-ungkit lagi masa lalu kamu, kata Dewa kepada Nana. Nana juga sambil tersenyum. Ya mas, kata Nana sambil tidur. Lalu keesok harinya Dewa juga mau kerja dan Nana juga dia pamitan mau ke butik. Singkat cerita, Dewa juga mengantarkan Nana ke depan mau ke butik dan Dewa juga mau ke kantor. Pas Nana sudah berangkat, Dewa mau masuk lagi ke dalam. Tiba-tiba datanglah si Alia si Hileud Atel yang mengantarkan mobil yang di kafe ada yang nyabotase itu udah dikerjain sama si Alia si Atel. Dia datang lalu dia memanggil Dewa dan menghampiri Dewa. Ini Pak Dewa sudah selesai mobilnya. Ya terima kasih, kata Dewa. Saya pasti akan lakukan apa saja demi kamu Mas Dewa, kata si Alia si Hileud Atel merayu Dewa. Tapi jawaban Dewa kepada si Alia si Atel sangat sakit. Kamu jangan menghayal terus Alia, kata Dewa kepada si Alia si Hileud Atel. Tiba-tiba lagi ngobrol ada telepon ke Dewa yaitu Pak Kasim. Singkat cerita telepon sudah ditutup. Dewa juga ngomong sama si Alia si Hileud Atel. Kita ke kantor Alia, Pak Kasim ingin ketemu, kata Dewa kepada si Alia si Hileud Atel. Sambil tersenyum si Alia si Hileud Atel, ayo Pak Dewa. Sambil dia mau berangkat duluan mau naik mobil, tiba-tiba Dewa memanggil, hei Alia, kamu naik taksi aja, saya mau naik mobil sendiri, kata Dewa kepada si Alia si Hileud Atel. Si Alia si Atel di sini sangat sakit hatinya. Dia dibikin sedih oleh Dewa. Pokoknya kamu jangan naik mobil saya mau bawa mobil sendiri, kamu cari taksi aja, saya tidak tahu menahu, sambil meninggalkan si Alia si Hileud Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia kukulutuk sendiri, dia dalam hatinya ngomong, bener-bener Dewa, Mas Dewa ini sudah tidak ada rasa lagi kepada saya. Lalu terlihat di keluarganya Bu Sari, si Kelvin tadi lagi mencari apa, tiba-tiba Salsa minta tolong untuk mengambilkan boneka. Salsa juga tidak dihiraukan sama si Kelvin. Singkat cerita Salsa juga ngambil boneka sendiri dan dia juga terjatuh. Lalu si Kelvin juga dan Bu Sari juga membawa Salsa ke rumah sakit. Lalu pas di jalan mobilnya si Kelvin mogok dan Bu Sari juga menyetop mobil lain, tidak ada yang berhenti. Untung tiba-tiba datanglah mobil Dewa. Singkat cerita Dewa juga yang menolong Bu Sari sama Salsa untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu singkat cerita di sini Salsa juga sudah sampai ke rumah sakit dan dia juga mau pulang. Pas sudah mau pulang tiba-tiba lagi di sini si Kelvin mobilnya mogok lagi. Masih juga Dewa turun lagi, dia menghampiri Bu Sari mau mengantarkan Bu Sari ke rumahnya. Lalu Bu Sari ngomong dalam mobil Dewa, dia ngomong kepada Dewa, kamu itu
Tidak benar apa yang dikatakan oleh Kelvin, kata Bu Sari kepada Dewa. Saya juga bingung Bu Sari, kenapa si Kelvin itu benci benar kepada saya dan menjahatin saya terus, kata Dewa kepada Bu Sari. Lalu Bu Sari juga ngomong, entah saya juga bingung kepada Kelvin itu pikirannya entah bagaimana, kata Bu Sari kepada Dewa. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.